Baik, selamat pagi. Shalom. Shalom. Seberapapun jumlah kita yang hadir pada pagi hari ini, karena jam sudah bukan pukul 9 lewat, kita akan segera memulaikan ibadah ini. Karena itu mari saya berikan kesempatan kepada kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan dapat melawat kita hari ini, untuk meneguhkan kita, menguatkan kita, memberi sukacita, sehingga sungguh kita dapat menikmati persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima berkata, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan dekat padamu.
di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Segala kepujian, kehormatan, kemuliaan layak dipersembahkan bagimu, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kembali kami umat ketebusanmu pada pagi hari ini, datang di hadiratmu untuk bersyukur, untuk memuji, untuk menyembah. Terimalah kami dengan seluruh keberadaan kami. Biarlah Engkau dipuji dan diagungkan melalui ibadah hari ini. Urapi setiap kami, baik kami yang ada di altar ini maupun jemaat yang hadir. Ibadah kami pagi ini dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya dalam nama Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Shalom. Ada sukacita hari ini. Lambaikan tangan kiri kanan, karena kita nggak boleh berjabat tangan. Kita siap untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu lagu, Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak
saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kepada yang bertugas Pak Eko, sebelumnya saya membacakan satu ayat untuk persembahan dalam Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami akan memberikan sedikit apa yang kami punya ya Tuhan. Tolong berkati Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan dapat memuliakan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ya Tuhan. Kuserahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu Hitung Berkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman daripada Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkat suatu lagu. Biarlah hadiratmu hadir di sini.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan bahwa di tengah-tengah situasi sulit yang kami hadapi, hari ini Tuhan memberikan peluang bagi kami untuk kembali bersama-sama berada dalam ruangan ini. Kami dapat bernyanyi, kami dapat bersuka cita, agungkan dan memuliakan nama-Mu, serta mensyukuri akan pertolongan dan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kiranya Tuhan menerima semua ungkapan hati kami, ucapan bibir kami yang memuliakan Engkau. Tuhan berkenan atasnya, bahkan Tuhan bertakhta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan akan pujian hari ini. Sungguh memberikan kegembiraan dan sukacita kepada kami. Karena apa yang kami ucapkan keluar dari kesadaran kami, pengenalan kami akan Engkau, Allah yang benar. Terima kasih Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan berkenan berbicara kepada kami, untuk meneguhkan kami, mengarahkan kami, bagaimana seharusnya kami bersikap di dalam menghadapi kehidupan ini. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Hanya Engkau saja yang sempurna menyatakan diri kepada semua kami, sehingga oleh firman-Mu hari ini kami dikuatkan, kami diberkati, dan kami diberikan kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, adalah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi kita patut bersyukur kepada Tuhan yang memberikan peluang bagi kita pagi hari ini. Seberapapun yang hadir, kita dapat bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya ajak kita sekalian untuk kembali membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yeremia. Kita perjanjian lama, Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Dua ayat dari Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama karena ayat ini cukup pendek. Mari kita secara bersama-sama mengungkapkannya atau menyatakannya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan,
Ya, kita masih tetap pada tema bulan kita yang diturunkan oleh Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia, yaitu bertumbuh lebih kuat. Ya, jadi tema ini dimaksud untuk menguatkan seluruh warga gereja dalam menghadapi kondisi atau situasi yang sulit sampai dengan hari ini. Dan memang ya, kita memahami kondisi ini adalah sebagai bagian daripada seleksi dari semua hal. Siapa yang bertahan dia akan hidup, siapa yang kuat dia akan tetap melanjutkan hidup. Tetapi juga secara rohani, bahwa ini juga merupakan momentum. Alkitab sebut itu tampik, ya, alat untuk menampik. Ya, siapa yang tetap setia, siapa yang tetap teguh, dia akan tetap bertahan di dalam Tuhan. Sebaliknya, ya, orang akan tampias. Ya. Nah, subtema kita adalah bermegah di dalam Allah. Melalui bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, firman Tuhan kita akan merenungkannya dengan tema bermegah di dalam Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada dasarnya manusia merasa menemukan kekuatan ketika ia memiliki kebijaksanaan, ya, atau hikmat, memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan dan kekayaan. Salomo seorang yang memiliki hikmat yang luar biasa pada zamannya. Siapa yang memiliki kebijaksanaan sama seperti Salomo, ya? Dan Salomo adalah seorang yang sangat terkenal dari zaman ke zaman. Dia memiliki hikmat yang luar biasa. Dari hikmat itu, ia memiliki tahta. Dari hikmat itu, ia memiliki kekayaan yang luar biasa. Firaun, seorang raja yang memiliki kekuasaan. Firaun ini adalah gelar sebenarnya, bukan nama orang. Ada Firaun 1, 2, 3 sama dengan Hamengkubuwono 1, 2, 3 dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian Nebukadnezar yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu pelajari dalam kitab Daniel, Simpson yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ya, sehingga dia sanggup untuk dapat menggoyahkan gedung, di mana pada saat itu menjadi pertunjukan, di mana dia menjadi tontonan, menjadi bahan tertawaan. Kemudian Goliat yang merasa memiliki kekuatan dan pengalaman perang yang luar biasa, sehingga dia ketika berhadapan dengan pasukan Israel, dia menyampaikan kata-kata yang merendahkan dan melecehkan pasukan Israel. Terus kemudian orang kaya dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21 memiliki harta yang luar biasa banyaknya, sehingga ia berkata kepada dirinya sendiri, jiwaku ada padamu, banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Ini kan kebanggaan, ya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Biasanya orang merasa kuat pada tahap atau level kehidupan yang seperti ini, ya. Namun kita akan melihat kekuasaan, kekayaan tidak menjadi jaminan apapun atau sia-sia bagi ketenangan dan kekuatan hidup manusia jika kita memiliki semuanya itu di luar Allah atau di luar Kristus. Pada akhirnya Salomo yang tadi memiliki hikmat yang luar biasa, dia berkata, kesia-siaan atas segala sesuatu, ya, segala sesuatu adalah sia-sia. Itu dinyatakan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 8. Mengapa sia-sia? Seiring dengan perjalanan hidup, rupanya semua yang dia miliki tidak mendatangkan kepuasan, tidak membawa dia kepada satu esensi kehidupan yang dia dapat nikmati. Kita tahu bahwa justru karena semua yang dia miliki, Salomo pada akhirnya terjerat, ya, dan dia jauh daripada Tuhan. Karena itu dia katakan segala sesuatu sia-sia, kekayaannya sia-sia. Ya. Orang pernah berkata bahwa sebenarnya ketika seorang berada pada puncaknya, dia mengalami kesepian yang luar biasa. Firaun juga, ya, walaupun dia adalah seorang raja yang luar biasa, namun karena hanya sebuah mimpi, ia mengalami kegelisahan dan kecemasan. Kita tahu bahwa setelah dia bermimpi pada zaman Yusuf,
Ya, ketika Yesus di penjara, gara-gara mimpinya itu ia tidak bisa tidur. Dan pada akhirnya ia mencari orang untuk mengartikan mimpi itu. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk dapat mengartikan mimpi itu. Sampai pada akhirnya ketemulah dengan Yusuf. Demikian pun juga dengan Nebukadnezar, karena semua mimpi Raja Nebukadnezar mengalami kegelisahan sehingga tidak dapat tidur. Itu dinyatakan dalam Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ketika Raja Nebukadnezar melihat sebuah patung besar yang kepalanya dibuat dari emas, kemudian dibawanya dengan bahan yang lain, besi baja. Namun pada akhirnya ketika ada sebuah batu lepas menimpa patung itu, maka patung itu hancur. Mimpi ini membuat Nebukadnezar tidak bisa tidur. Akhirnya ia mengumpulkan semua orang-orang pintar yang dapat beramalkan. Yang gilanya ialah bahwa dia suruh semua orang untuk menceritakan mimpinya. Lalu kemudian menceritakan juga apa arti mimpi itu. Lalu orang-orang katakan, bagaimana kami tahu Tuhan bermimpi apa? Bagaimana kami mengartikan mimpi Tuhan kalau Tuhan tidak bisa menceritakan mimpi itu kepada kami? Ya, dia yang mimpi, dia suruh orang untuk ceritakan mimpi. Ini kan tidak masuk di akal, ya, kejam. Tetapi puji Tuhan ada Daniel yang bisa mengartikan mimpi itu sehingga pada akhirnya dia bisa tenang. Kepada orang kaya dalam Lukas pasal 12, Yesus menyebut itu sebagai orang kaya bodoh. Nah, Bapak dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, rupanya apa yang dimiliki oleh semua manusia, kekuatan, kekayaan, hikmat, jika itu dimiliki di luar Tuhan, maka semuanya adalah sia-sia. Simpson yang kuat takut kepada seorang wanita yang bernama Delila. Ya, berikut. Ya, Simpson itu dia bisa melakukan apa saja, membunuh singa, membunuh musuh orang Filistin. Tetapi dia takut di bawah seorang perempuan yang bernama Delila. Goliat yang memiliki badan yang besar, tinggi dan memiliki pengalaman perang yang luar biasa, namun tewas di tangan seorang muda belia yang tidak memiliki pengalaman perang satu kali pun, yaitu Daud. Daud pada waktu dia menghadapi Goliat, sebenarnya ini kali pertama dia ada di medan perang. Sedangkan Goliat itu sudah puluhan, ratusan kali, ribuan kali. Tetapi dia dikalahkan oleh seorang muda yang bernama Daud. Berikut. Karena itu firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, inilah esensi daripada hakikat keberartian kehidupan manusia. Ya, nah itulah sebabnya kita tidak usah pesimis ketika kita menyadari bahwa kita sederhana, hidup sederhana. Ya, jangan minder, jangan membanding-bandingkan, ya, orang yang memiliki segalanya, ya, lalu pada akhirnya kita melihat diri kita tidak ada artinya. Kita lebih berarti jika dibanding dengan mereka yang memiliki apapun, asal kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, arti bermegah sama dengan memuji atau membanggakan. Nah, hari-hari ini karena situasi dan kondisi ini, ya, orang sangat sulit untuk membanggakan apapun. Mungkin selama 2 tahun ini karena COVID-19 ini banyak orang kaya bangkrut, ya. Saya pernah membaca orang punya triliunan dan pada akhirnya uangnya tinggal berapa saja, ya. Situasi ini pada akhirnya memutarbalikkan kondisi. Orang-orang yang bongkah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan apa yang mereka miliki. Dan Tuhan membuktikan dirinya bahwa Ia sanggup untuk mengubah apapun. Karena itu firman Tuhan berkata, siapa yang mau berbangga, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Bapak Ibu bangga mengenal Tuhan? Amen. Seberapa besar kebanggaan kita
ketika kita mengenal Tuhan, jika dibanding dengan ketika kita mungkin punya jabatan. Seberapa besar kebanggaan dan sukacita karena kita menyadari bahwa kita adalah Tuhan, dengan ketika kita memiliki harta yang besar. Kadang-kadang kebanggaan kita akan Tuhan ya lebih kecil jika dibanding ketika kita memiliki sesuatu yang daripada dunia ini. Itu terbalik, berarti kita belum sungguh menikmati hakikat kita berada di dalam Tuhan. Jika seorang berbangga atau memiliki kebanggaan, maka hendaklah ia berbangga karena memahami dan mengenal Tuhan. Memahami dan mengenal Allah bahwa ialah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Yang kedua, memahami dan mengenal Allah bahwa ialah Tuhan yang menunjukkan keadilan dan kebenaran di bumi ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, memang apa manfaatnya ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita memahami Tuhan? Mari kita lihat apa manfaat atau berkat-berkat ketika kita mengenal Tuhan. Ya, yang pertama bahwa memahami dan mengenal Allah, bahwa Dialah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Kita akan melihat beberapa tokoh di dalam Alkitab akan menentukan bagaimana mereka bersikap di dalam segala situasi. Contoh, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berani menolak perintah untuk menyembah yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Ya, kita tahu bahwa setelah peristiwa mimpi Raja Nebukadnezar pada pasal yang ketiga kitab Daniel itu, Raja Nebukadnezar membuat patung yang besar dan ia menyuruh semua orang untuk menyembah patung itu. Lalu kemudian ada kelompok orang, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka katakan bahwa sia-sialah, ya, engkau memerintahkan itu kepada kami sebab kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Artinya ialah bahwa kondisi sebahaya apapun, mereka tidak bergeming dari prinsip iman mereka. Mereka tetap setia. Dan Tuhan membutuhkan orang-orang Kristen yang seperti ini pada hari-hari ini. Kondisi sulit sekali lagi, Allah merupakan alat penanti bagi setiap kita. Apa kita tetap akan kokoh kuat di dalam Dia atau tidak? Sadrak, Mesak, dan Abednego telah membuktikan situasi sulit, situasi yang berbahaya itu dengan tetap berpegang teguh kepada Allah yang mereka percaya. Dan sungguh luar biasa bahwa ketika mereka dilemparkan dalam dapur api yang menyala-nyala, mereka ditolong oleh Tuhan. Kita harus membutuhkan komitmen yang seperti ini. Situasi sebahaya apapun, situasi sesulit apapun, tidak membuat kita bergeser daripada iman kita. Kita tetap berpaut kepada Tuhan. Bahkan di dalam Habakuk 3:18, ketika kondisi mengalami krisis yang luar biasa, Nabi Habakuk berkata, ia akan bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Allah. Ini krisis ekonomi, Nabi Habakuk katakan, aku beria-ria. Beria-ria bukan karena krisis, beria-ria bukan karena bahaya kelaparan, tetapi aku beria-ria bahwa walaupun dalam situasi krisis, Tuhan akan tetap menolong saya. Inilah situasi yang kita, inilah sikap yang kita butuhkan dalam hidup ini, dalam masa-masa sulit. Saya pernah berkata minggu lalu bahwa beberapa teman saya memberikan WA komentar-komentar. Katanya ya situasi bukan semakin bagus, situasi semakin sulit. Tapi bagaimana situasi sulit itu tetap membuat kita setia kepada Tuhan dan kita punya komitmen yang tinggi. Situasi yang berbahaya karena mengenal Allah, maka Stefanus tetap melihat kemuliaan Allah. Walaupun nyawanya hendak melayang karena dirajam dengan batu. Itu kita bisa temukan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Bahwa karena imannya, Stefanus dilempari dengan batu oleh orang-orang Yahudi. Dia tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan dia berkata, aku melihat langit terbuka dan aku melihat anak Allah duduk atau berdiri di sebelah kanan Allah. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Bapak Ibu, apapun bisa terjadi dengan kehidupan kita.
Ya, apapun bisa terjadi dengan kehidupan kita. Tapi ketika kita akuat di dalam Tuhan, maka sekalipun kita memasuki lorong maut, lembah maut, kita tetap tegar dan kokoh. Amin. Ya, tidak ada jaminan. Ya, Ya, kehidupan kita akan berapa tahun kemudian. Ya, kita minta ya, moga-moga Tuhan memberikan umur yang panjang. Tapi sekali lagi, Tuhan punya kedaulatan. Kemarin kebetulan kami ada punya grup WA di hamba-hamba Tuhan Gereja Kemah Indonesia. Ada seorang teman yang masih muda, ya adik kelas saya, jauh ya. Dia katanya tidak sakit, ya. Dia baru pulang pelayanan dan tiba di sebuah daerah, tiba-tiba dia jatuh pingsan. Kemudian sampai di rumah sakit, katanya nyawanya sudah tidak ada lagi. Ya, padahal tadinya sehat, ya. Tadinya sehat. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang setia melayani. Dia pernah menjabat sebagai ketua wilayah, ya. Nah, itulah sebabnya. Tetapi dia menghadapi kondisinya dengan tetap setia kepada Tuhan. Inilah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Bahkan menjadikan Ayub ketika dia memahami dan mengenal Tuhan. Ayub dalam situasi yang paling sulit dalam hidupnya, semuanya diambil daripadanya, anak-anaknya meninggal, harta kekayaannya, bahkan juga kesehatannya. Tetapi Ayub masih bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mengapa? Karena kekuatan yang dari dalam. Dia mengenal Tuhan, bahwa walau dalam keadaan apapun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Walaupun hari ini kondisinya seperti ini, kita tahu akhir daripada cerita Ayub, bahwa Tuhan memulihkan keadaannya 2 kali lipat daripada yang pertama. Mengapa mereka memiliki sikap yang seperti ini? Karena mereka memahami dan mengenal Allah. Karena itu sekali lagi, betapa pentingnya kita belajar untuk semakin mengenal Dia. Hal yang kedua, memahami dan mengenal Allah, bahwa Dialah Tuhan yang menunjukkan keadilan dan kebenaran. Contoh-contoh yang kita bisa temukan dalam Alkitab, misalnya Yusuf. Ia tetap tekun hidup dalam kesetiaan walaupun ia diperlakukan dengan tidak adil. Ketika ia dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian ia dijual di Mesir kepada Potifar. Ia difitnah, masuk dalam penjara. Tetapi itu tidak mengubah situasi hatinya. Ya. Ada orang yang keadaannya baik-baik, tetapi hatinya seolah-olah ia berada dalam penjara. Tetapi walaupun Yusuf berada dalam penjara, tetapi hatinya tetap merdeka. Ini sesuatu hal yang sulit. Sulit memang. Tapi mengapa Yusuf bisa bersikap seperti ini? Karena dia mengenal siapa Tuhannya. Menjadikan Yusuf ia sanggup untuk mengampuni saudara-saudaranya. Ya. Salah satu kisah yang paling dramatis itu ya kisah Yusuf itu ya. Bagaimana ia dijual oleh saudara-saudaranya, tapi akhirnya ialah bahwa bagaimana dia mengampuni mereka, bahkan memberikan jaminan. Ya, hari-hari ini hubungan antara satu orang atau berapa orang menjadi rusak karena sikap yang buruk. Ya, hubungan menjadi rusak. Tetapi Yusuf sanggup untuk mengampuni, bahkan menjamin kehidupan saudara-saudara mereka. Ya, hari-hari ini karena sikap yang buruk, hubungan keluarga menjadi hancur dengan berbagai alasan. Ya, itulah sebabnya kita perlu mengenal dan memahami Tuhan, sehingga kita tetap mengampuni siapapun yang telah bersikap buruk kepada kita. Bahkan menjadikan Daud tidak menaruh tangan terhadap Saul, walaupun Saul hendak membunuh dia. Kita tahu cerita itu. Bahwa satu kali ketika Saul mengancam Daud untuk membunuhnya, Daud lari ke padang dan dia bersembunyi di dalam sebuah gua. Kemudian Saul masuk ke dalam gua itu. Dia tidak tahu kalau ke arah lebih ke dalam itu sebenarnya ada Daud dengan teman-temannya. Teman-teman Daud berkata, inilah kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul. Tetapi Daud berkata, tidak mungkin aku menaruh tanganku pada seorang yang telah diurapi Tuhan. Mengapa? Karena Daud memahami dan mengenal Allah.
Kalau Daud tidak memahami dan mengenal Allah, maka ia sudah melakukan pembunuhan terhadap Saul. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Allah, ia tidak akan gegabah untuk melakukan sebuah tindakan yang jahat dalam hidupnya. Ia akan menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa memang Tuhan menolong Daud. Saul tidak mati di tangan Daud, tetapi Saul mati di medan pertempuran. Dan Daud tetap pada akhirnya menjadi raja. Bukankah ini adalah merupakan sebuah sikap orang-orang yang sungguh-sungguh memahami dan mengenal Allah? Dan Tuhan menyukai setiap orang yang memahami dan mengenal Dia. Dan kita bersikap benar walau dalam situasi sulit. Kadang-kadang situasi sulit membuat orang membenarkan diri untuk melakukan sebuah kejahatan. Ya. Membuat orang melakukan kejahatan. Alasannya ya karena dia sulit. Tetapi orang yang mengenal dan memahami Allah, walaupun situasinya sulit, mereka tetap hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu dan Saudara, kita perlu terus-menerus belajar untuk semakin mengenal Dia, sehingga kita memiliki sikap hidup yang benar, dan kita menjadi kesukaan Tuhan, dan dapat menikmati pemeliharaannya dalam keadaan sulit apapun. Itulah sebabnya, walaupun situasi sulit, hiduplah tetap setia kepada Tuhan. Hiduplah benar dengan Tuhan. Apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan berdoa, kebiasaan membaca firman Tuhan, kebiasaan beribadah, kebiasaan melayani, jangan berubah oleh karena kesulitan. Kebiasaan memaafkan orang, kebiasaan mengampuni orang, kebiasaan menolong orang, kebiasaan mengasihi orang, jangan pernah berubah oleh karena situasi sulit. Tetaplah hasilkan kebaikan dan kebenaran dalam hidup ini. Dan Tuhan menyukai orang yang seperti itu. Amin. Kiranya kita juga adalah orang yang seperti itu. Semakin hari kita semakin dikasihi oleh Tuhan. Amin. Walaupun hidup kita semakin hari semakin sulit, tetapi kesulitan itu tidak membuat kita berubah. Karena Tuhan juga tidak pernah berubah perhatiannya, kasihnya, pertolongannya terhadap setiap kita. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Baik, saya undang musik ke depan. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan firman-Mu berkata, Kau besertaku. Bagiku
Walaupun situasi sulit yang kami hadapi, tetapi kami akan tetap hidup dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan. Kami mau supaya Tuhan mengasihi kami. Karena itu ajar kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan benar, yang taat akan firman-Mu. Dan dengan demikian, sungguh kehidupan rohani kami sukses dan berhasil sampai pada akhirnya kami melewati kehidupan ini. Berkati seluruh jemaat Marturia dalam segala kehidupan mereka, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang kurang baik. Tuhan Yesus, Engkau teguhkan dan hibur mereka. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kebenaran, kebaikan yang sudah kami lakukan selama ini tidak akan berubah oleh karena situasi sulit yang kami hadapi. Biarlah kami tetap mengasihi, kami tetap mengampuni, kami tetap setia, kami tetap melakukan firman. Meteraikan firman Tuhan dalam batin kami dan mampukan kami untuk menghidupinya ya Tuhan. Berikan semangat dan gairah bagi kami untuk hidup dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bila doa kami hanya dalam nama Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Boleh, mari saya ajak kita berdiri. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga saja. Hanya Yesus kita wartakan, dapat kita hanya Dia. Ia selalu kita tinggikan, kita akan nampak hanya Dia. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus hidup kita. Juru Selamat, Pengurus David, Dialah Raja termulia. Hanya Yesus, Juru Selamat, segala dosa diamputnya. Ia berikan kebenaran kita setiap hari dikuatkannya. Hanya Yesus, samanya Yesus, hanya Yesus hidup kita. Juru Selamat, Pengurus David, Dialah Raja termulia. Hanya Yesus, Pengurus kita, Dia yang lama tersaliblah. Serta kepenuhan Roh-Nya, hati kita dipenuhilah. Hanya Yesus, samanya Yesus, hanya Yesus hidup kita. Juru Selamat, Pengurus David, Dialah Raja termulia. Benar ya Tuhan, Yesuslah yang terutama di surga dan di bumi. Kami mengucap syukur kalau kami dipilih menjadi pengikut-pengikutnya, menjadi anak-anaknya, menjadi hamba-hambanya, menjadi penyembah-penyembahnya yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa untuk berlangsungnya ibadah kami hari ini. Tuhan sudah menyertai dari awal pertengahan hingga menjelang berakhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Mengucap syukur dan berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Baik yang memimpin pujian, yang menyampaikan firman-Mu, singers, pemain alat musik, peletan, penyambut jemaat, multimedia. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dan kami tahu bahwa semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Demikian pun juga dengan seluruh jemaat yang telah hadir hari ini. Tuhan yang Kau memberkati. Bapa di surga, kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh anggota jemaat Marturia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Hingga karya-Mu semakin sempurna dalam batin kami.
Dan kami akan mewujud nyatakan itu di dalam aplikasi dan penerapan kehidupan kami di mana saja kami berada. Saya berdoa untuk hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak, jadi tetap harmonis dan damai sejahtera. Demikian pun juga Tuhan, kami mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan seluruh jemaat-Mu. Tuhan yang Kau memberkati apa yang mereka kerjakan, sehingga datangkan keuangan dan ekonomi untuk dapat menunjang atau memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Demikian pun juga Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, menghikmat akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, sakit. Mari Tuhan Engkau pulihkan dan jamah mereka sehingga mereka sembuh. Kami berdoa untuk Pak Agus, mari Tuhan tolong supaya hamba-Mu sehat. Demikian pun juga hamba-Mu Pak Poni, pemulihan daripada Tuhan. Demikian pun juga Ibu Marta, anak kami Jen, mari Tuhan Engkau jamah. Bahkan Bapak Ibu yang lain, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi jika hari ini mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah mereka. Biarlah mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Ya Bapa di surga, kalau ada jemaat yang punya pergumulan khusus apapun bentuknya, kami mohon biarlah Tuhan Engkau tolong hibur, dan Tuhan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang mereka hadapi. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk pernikahan daripada anak kami Alvin dan Ineke pada tanggal 19. Biarlah semua persiapan-persiapan Tuhan menyempurnakannya, baik itu pemberkatan nikah maupun acara keluarga atau acara resepsi. Biarlah Tuhan tolong sehingga acara dapat berlangsung dengan segala baik, dan Alvin, Ineke dapat membangun kehidupan rumah tangga yang hidup takut akan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah saatnya untuk menikah. Siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan, agar mereka dapat menemukan teman hidup yang akan mendampingi mereka seumur hidup, dan mereka menjalankan tanggung jawab mereka sebagai seorang pribadi, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan gereja, masyarakat, bahkan kantor di mana Tuhan menempatkan mereka. Terima kasih bersama-sama dengan anak kami Jen, mana Tuhan sudah menolong sehingga pertambahan usia setahun pada tanggal 5 kemarin, pada tanggal 10 kemarin. Tuhan Yesus memberkati anak ini, biar dia terus bertumbuh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Bahkan semua anak-anak kami dalam gereja Kemajuan Marturia ini, Tuhan memberkati mereka. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa buat masa depan gereja ini. Diserahkan dalam tangan-Mu, biar Tuhan tolong berikan gairah dan semangat kepada anggota-anggota jemaat Marturia, terus beribadah, terus saling membangun kebersamaan, dan biarlah kami tetap semangat untuk dapat menyatukan diri kami dalam membangun gereja ini. Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia. Tuhan sudah menolong gereja ini sehingga pada tanggal 10 Februari kemarin genap berusia 94 tahun. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan bagi gereja ini, dapat menjangkau jiwa-jiwa, menghadirkan shalom Allah di setiap pelosok negeri ini. Tuhan memberkati badan pengurus pusat, ketua umum, badan pengurus wilayah, ketua-ketua wilayah, badan pengurus daerah dan ketua-ketua daerah, bahkan gembala-gembala jemaat di seluruh Indonesia. Tuhan pakai gereja ini menjadi alat untuk menyatakan kuasa-Mu dan menyenangkan banyak jiwa. Demikian pun juga kerjasama dengan gereja-gereja lain. Pemimpin-pemimpin gerejanya Tuhan tolong sehingga mereka sungguh bersatu hati untuk dapat memenangkan Indonesia yang bagi kerajaan Allah. Bapa di surga, kami bersyukur atas kehadiran anak-Mu Tirta yang beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Tuhan memberkati anak muda ini dengan masa depan yang penuh harapan. Berkati cita-cita, berkati usaha dan pekerjaan, berkati orang tua, dan Tuhan juga memberkati kehidupan rohani Tirta, dan dia bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini, dimanapun mereka berada, baik mereka di daerah Jabodetabek bahkan di luar kota. Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan memberikan peluang bagi kami pada minggu depan untuk kembali bersama-sama beribadah seperti ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk penginjilan dalam negeri, luar negeri. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami juga berdoa untuk semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, demikian pun juga para dokter dan tenaga medis yang masih sampai dengan hari ini berupaya untuk dapat mengatasi penyebaran COVID-19 ini.
Dan biarlah mereka dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sudah memberkati kami dengan keuangan, sehingga hari ini kami dapat memberikan persembahan kami kepada Tuhan, sehingga sebagai wujud ketaatan kami kepada Tuhan, kasih kami kepada Tuhan, tanggung jawab kami terhadap pelayanan-Mu. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami atau kebutuhan kami, namun tak tersebut melalui doa ini. Mohon biarlah Roh Kudus menyempurnakan doa kami ini, dan Engkau akan menjawab dan bekerja jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami bahwa semuanya ini dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima sampaikan kepadamu pada hari ini. Terimalah, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, di mana Yesus datang untuk menyebut salin-salinnya, membawa kita semua dalam rumah kemuliaan Bapa di sorga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu mendatang. Tuhan memberkati.